Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, Shalom berkah dalam. Kita semua secara naluriah seperti orang yang selalu memerlukan pegangan. Pada saat badan orang mulai renta, kemudian orang mulai memanfaatkan tongkat untuk berpegangan supaya bisa berjalan dengan tenang. Bahkan ketika kita masih muda pun, ketika kita menuruni tangga, secara spontan juga tangan kita mencari pegangan yang bisa kita raih untuk kita merasa aman di dalam menuruni tangga sebuah rumah. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus juga menunjukkan kepada murid-muridnya dalam peristiwa di lautan, lebih tepatnya di Danau Galilea, mengajak mereka untuk bisa menyadari apakah mereka benar-benar berpegang teguh pada pribadi tertentu atau tidak. Pribadi tertentu yang dimaksudkan tentu saja adalah pribadi Allah sendiri yang hadir di dalam diri Yesus Kristus. Kisahnya di dalam Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41 ini adalah Yesus mengajak para murid untuk pergi ke seberang. Dan dalam perjalanan ke seberang itulah terjadi angin berhembus begitu kencang sehingga mereka ketakutan. Lalu dikatakan mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Sebagai sebuah cerita kelihatannya asik-asik saja. Anda baru bisa merasakan barangkali kalau pernah berada dalam situasi hampir tenggelam. Jeritan para murid itu mungkin bisa Anda bayangkan seperti apa. Wajah ketakutan mereka seperti apa. Dan satu yang mereka harapkan, punya pribadi yang terpercaya. Di situ memang ada Yesus, tetapi seolah-olah Yesus tidak peduli bagi para murid itu. Karena itu kemudian ada murid yang mengatakan begini, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saya kira ini ungkapan yang sangat alamiah juga. Ketika orang merasakan dalam kepanikan yang berat, merasakan hidup di dalam beban yang menekan, merasakan ketidakberdayaan yang sungguh-sungguh di titik terbawah. Kemudian orang sering merasakan ditinggalkan atau tidak dipedulikan oleh Tuhan. Karena itu pertanyaan ini sederhana, tetapi sungguh mewakili pengalaman manusia dalam titik tertentu ketika manusia mengalami titik nol ketika tidak mampu apa-apa. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lalu dikatakan, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Coba bayangkan, power yang keluar dari mulut Yesus, kuasa yang ditunjukkan dalam peristiwa ini ketika ia mengatakan, "Diam, tenanglah." Kuasa apa dalam hidup manusia saat ini ketika harus berhadapan dengan kekuasaan alam, ketika harus berhadapan dengan gunung meletus, ketika harus berhadapan dengan kekuatan angin puting beliung? Apakah orang bisa kemudian enggak, enteng itu? Enggak bisa. Dalam kepanikan pada akhirnya orang akan mencari siapa pribadi kuat yang akan bisa mengatakan, "Diam, tenanglah." Dan tanpa terasa para murid ditawari tidak jauh-jauh di situ. Yesus berada di situ mewakili kuasa Bapa, mewakili kuasa Allah sendiri. Lebih tepatnya bukan mewakili, tapi menghadirkan kuasa ilahi. Dan itulah yang kemudian terjadi, diceritakan angin kembali menjadi teduh sekali. Nah, ini pun bisa Anda kontemplasikan.
Setelah orang mengalami badai yang sekian dalam dan kemudian dimasukkan dalam suasana yang sangat teduh, tenang, orang pasti akan melongo, akan bertanya-tanya, siapakah ini? Kuasa apakah yang dia miliki? Karena itu, kemudian Yesus mengatakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Apakah arti pernyataan ini, pertanyaan ini? Pertanyaan ini bukan persoalan kamu tidak mengenali Yesus yang sudah menunjukkan mukjizat-mukjizat sebelumnya. Saya kira tidak. Dia tidak menawarkan untuk memberi pengetahuan bahwa Yesus adalah pribadi hebat. Dia adalah utusan Allah. Saya yakin juga itu bukan yang pertama-tama. Yang mau ditujui oleh Yesus lebih dalam dari itu. Apakah kamu menjadi percaya dan mampu, ini yang penting, mempercayakan diri. Bukan hanya believe in, tetapi kemudian menjadi orang yang mampu trust, orang yang mampu bergantung padanya. Itulah ungkapan hidup dari orang yang kemudian memiliki pegangan. Ungkapan orang yang memiliki sesuatu yang kemudian membuat dia tidak goyah selagi ia melihat dan kemudian memegang itu. Itulah yang diharapkan dari para murid dan itulah yang diharapkan dari kita. Setelah proses panjang iman kita, pertanyaannya bukan apakah kamu kenal Yesus sebagai Mesias, nggak cukup. Tetapi apakah kita mau bergantung kepada Dia? Apakah kita mau berserah pada rencana Allah? Apakah kita mau berserah pada kehendak ilahi? Itulah pertanyaannya. Kalau hanya soal menjadi percaya, barangkali cukuplah kita banyak belajar. Kita akan tahu logika-logika kerja Tuhan. Tetapi untuk menjadi orang yang mempercayakan diri, tidak bisa tidak. Kita harus bergulat dengan pengalaman-pengalaman kita, terutama dengan pengalaman-pengalaman gelap kita, untuk kita dididik Tuhan, untuk bisa merasakan Tuhan, hanya Engkau pegangan hidupku. Saudara-saudari, dalam sejarah spiritualitas Gereja Katolik, muncul seorang tokoh spiritualis aktif. Bukan orang yang begitu hanya tenggelam pada buku-buku, tetapi tenggelam pada penderitaan manusia. Siapakah dia? Santo Vincentius Apaulo. Orang yang hidup pada abad ke-17, yang kemudian peka menghubungkan bagaimana pengalaman-pengalaman pahit manusia juga harus dilihat dalam kacamata kepasrahan kepada rencana Allah. Kepasrahan bukan ekspresi kekalahan. Kepasrahan adalah ekspresi kerjasama dengan rencana Allah sendiri, dengan keyakinan bahwa rencana Allah senantiasa baik adanya. Dia mengatakan seperti ini, dan kata-kata ini layak untuk menjadi pembelajaran kita di abad modern ini. Sungguh, inilah rahasia hidup rohani, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang kita cintai dan menyerahkan diri kita sendiri kepada kehendaknya. Dengan keyakinan mutlak bahwa dalam segala hal akan terjadi yang terbaik. Kadang orang begitu takut untuk menyerahkan diri pada rencana Allah karena orang mengidentikan perilaku itu atau sikap itu sebagai sebuah kekalahan. Dan di hadapan Allah sebenarnya tidak ada kekalahan. Kerjasama dengan Yang Kuasa untuk menghadirkan yang terbaik dari yang kadang itu yang pengalaman yang kurang baik menjadi terwujud. Semuanya ini tidak mungkin kalau kita tidak memberikan diri
mempercayakan hidup kita pada rencana Allah. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, semoga firman hari ini bukan melemahkan kita, tapi justru menguatkan kita menjadi pribadi yang kuat, bukan karena kekuatan kita sendiri, fisik maupun mental kita yang digembleng, bukan. Tetapi lebih karena kita punya pegangan yang tak ada duanya, yaitu Tuhan sendiri. Semoga kepasrahan seperti ini sungguh membangun hidup kita menjadi seperti tanaman yang berbuah, seperti yang direncanakan oleh sang petani, yaitu Allah sendiri. Tuhan menyertai perjalanan rohani Anda. Amin.